belakang pembaruan Islam di Mesir. Amr bin As adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai pembebas Mesir pada tahun 640. Setelah itu ia diangkat sebagai gubernur Mesir. Selama beberapa abad berikutnya, bersama dengan masa keemasan Islam, Mesir menjadi salah satu pusat kekuatan dan pengembangan Islam di wilayah Afrika. Mesir menjadi pusat peradaban Islam dan pernah dikuasai oleh berbagai dinasti kecil, seperti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Namun, pada abad ke-16, secara politik, Mesir terbelah oleh dua kekuatan yang saling menghancurkan, yaitu kekuatan Mamluk dan pemerintahan Utsmani di Istanbul, Turki. Berbagai kekacauan kemerosotan ekonomi dan sosial telah terjadi di Mesir. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh Napoleon Bonaparte sebagai batu pijakan untuk mencapai kejayaan Prancis. Ekspedisi Napoleon berhasil mendarat di Mesir dan mengalahkan Mamluk, serta menguasai Kairo. Napoleon Bonaparte menduduki Mesir antara 1798 hingga 1807. Sewaktu Napoleon datang, Mesir tengah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Di saat yang sama, datang pasukan Sultan Salim III dari Turki Ottoman yang berusaha mengusir Prancis dari Mesir. Menurut catatan sejarah, Napoleon menguasai Mesir selama 3 tahun. Meski hanya sebentar, pendudukan Prancis telah meninggalkan pengaruh yang sangat besar bagi Mesir. Pasalnya, umat Islam yang merasa terjajah oleh bangsa Barat mulai berupaya untuk melakukan pembaruan Islam di Mesir. Islam masuk ke Mesir pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya pada 640 Masehi. Pada 639 Masehi, 3.000 pasukan Amr bin As memasuki Mesir dan kemudian diperkuat. Pasukan Zubair bin Awam berkekuatan 4.000 orang. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah merupakan dinasti yang bertahan di Mesir pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Islam di Mesir muncul sebagai hasil dari penaklukan Muslim terhadap Mesir Romawi oleh bangsa Arab. Pimpinan Jenderal Muslim berpengaruh Amr bin al-Ash. Islam ini mendapatkan kemajuan yang cepat di Mesir, dan sekarang Mesir merupakan negara yang mayoritasnya Muslim, dengan Muslim yang terdiri dari sekitar 94% dari populasi. Islam di Mesir telah mengalami perkembangan dan pembaruan melalui berbagai tokoh dan gerakan seperti Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Ali Mubarak, dan Taha Hussein. Islam di Mesir juga telah mengalami pembaruan dalam bidang pendidikan, sejarah pemikiran, dan gerakan pembaharuan dalam dunia Islam. Pembaruan dunia Islam di Mesir sejak awal abad ke-19 mulai muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan kelatar belakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada tahun 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Ia memulai pembaruan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Kemudian, Muhammad Ali juga menciptakan undang-undang pidana pertamanya yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Selama memerintah Mesir, ia banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada tahun 1832. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama di Paris, untuk menempuh pendidikan. Selain Muhammad Ali Pasha, ada juga Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim dari Mesir yang dikenal sebagai salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam. Upaya untuk mengusir penjajah dari bangsa Barat, terutama dari Inggris, Muhammad Abduh serta Al-Afghani menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Beberapa tokoh pembaru Islam di Mesir lainnya, itu sebagai berikut ini: Rifa'ah Badawi At-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridha, Ali Mubarak, dan Taha Hussein.
Pembaruan dunia Islam di Mesir sejak awal abad ke-19, mulai muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan kelatar belakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada tahun 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Ia memulai pembaruan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Kemudian, Muhammad Ali juga menciptakan undang-undang pidana pertamanya yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Selama memerintah Mesir, ia banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada tahun 1832. Selain sekolah kedokteran untuk perempuan, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Ia juga diketahui mengirimkan sekitar 300 pelajar Mesir ke Eropa, terutama di Paris, untuk menempuh pendidikan. Selain Muhammad Ali Pasha, ada juga Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim dari Mesir yang dikenal sebagai salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam. Upaya untuk mengusir penjajah dari bangsa Barat, terutama dari Inggris, Muhammad Abduh serta Al-Afghani menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Beberapa tokoh pembaru Islam di Mesir lainnya, itu sebagai berikut ini: Rifa'ah Badawi At-Tatawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Rida, Ali Mubarak, dan Taha Hussein. Perkembangan Islam di Mesir tentu tidak terlepas dari peranan para penguasa Islam di Mesir. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir secara mandiri adalah dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan dinasti yang beraliran Syiah. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Sebagai tandingan bagi penguasa dunia Muslim saat itu yang berkuasa di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Said Ibnu Husain. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa Khalifah yang kelima, Abu Mansur Nizar al-Aziz pada 975 sampai 996 Masehi. Di pemerintahannya, dia mampu menyaingi Nancy Abbasiyah di Baghdad. Al-Aziz bahkan menghabiskan uang 2 juta dinar untuk membangun istana yang dapat menyaingi istana Abbasiyah. Khalifah Al-Aziz dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan paling murah hati. Dia hidup di kota Kairo yang mewah dan cemerlang, dikelilingi beberapa masjid, istana, jembatan, dan anak kanal yang baru, serta memberikan toleransi yang tidak terbatas kepada umat Kristen, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setelah Al-Aziz wafat, dia digantikan oleh Abu Ali Mansur Al-Hakim pada tahun 996 sampai 1021 Masehi. Di bawah pemerintahannya, dinasti Fatimiyah mulai mengalami masa kemunduran. Pada saat itu, dia masih berumur 11 tahun. Masa pemerintahannya ditandai dengan tindakan-tindakan kejam yang menakutkan. Dia membunuh beberapa orang wazirnya, menghancurkan beberapa gereja Kristen, termasuk di dalamnya kuburan suci umat Kristen pada tahun 1009 Masehi. Pada akhirnya, hal inilah yang memicu sehingga dia terbunuh pada tanggal 13 Februari 1021 Masehi di Muqattam. Para sejarawan menyimpulkan bahwa kemungkinan pembunuhannya adalah adik perempuannya sendiri yang bernama Sid al-Muluk yang pernah tidak diperlakukan secara terhormat olehnya. Setelah Al-Hakim meninggal, dia digantikan oleh Al-Zahir pada tahun 1021 sampai 1035 Masehi yang masih berumur 16 tahun. Setelah Al-Zahir berkuasa, pemerintahan dinasti ini makin kacau, dan pada akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi mengakhiri dinasti ini pada tahun 1171. Khalifah terakhir dinasti Fatimiyah adalah Al-Adid pada tahun 1160 sampai 1171 Masehi. Setelah Salahuddin berkuasa, Salahuddin tidak menghancurkan Kairo yang dibangun Fatimiyah. Ia malah melanjutkannya sama antusiasnya. Ia hanya mengubah paham keagamaan negara dari Syiah menjadi Sunni. Sekolah, masjid, rumah sakit, sarana rehabilitasi penderitaan sakit jiwa, dan banyak fasilitas sosial lainnya dibangun. Peristiwa yang paling terkenal pada masa Salahuddin Al-Ayyubi adalah Perang Salib, perang antara Kristen dan Islam.
Pada 1258 tahun sebelum Baghdad diratakan dengan tanah oleh Hulagu, kekuasaan diambil oleh kalangan keturunan Turki, pegawai istana keturunan para budak Mamluk. Pada masa Mamluk berkuasa, banyak hal yang terjadi, di antaranya pemerintahan Mamluk berhasil bertahan dari serangan membabi buta bangsa Mongol. Padahal, sebelumnya tidak ada satupun dinasti yang mampu bertahan darinya, termasuk Abbasiyah di Baghdad. Mereka bahkan mampu mengusir semua pasukan salib dari Islam di kawasan timur. Selain itu, mereka juga mampu menghadang serangan bangsa Portugis yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Utsmani. Akhir dari pemerintahan Mamluk terjadi pada tahun 1517 Masehi. Pada saat itu, Mamluk tidak dapat ditaklukkan oleh pemerintahan Turki Utsmani. Hal ini ditandai dengan terbunuhnya Sultan Tumanbay. Dengan demikian, berakhir pula pemerintahan Mamluk di Mesir. Pada masa Turki Utsmani, wilayah tetap dikuasai oleh keturunan Mamluk. Namun demikian, mereka tunduk kepada pemerintahan Turki Utsmani pada masa itu. Mamluk telah membagi wilayah Mesir ke beberapa bagian. Banyak hal yang terjadi pada saat itu, di antaranya penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan Mesir jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Napoleon akhirnya kembali ke Prancis pada tahun 1216 Masehi. Merasa terkebelakang dibanding bangsa Eropa, akhirnya Muhammad Ali berupaya menjadikan Mesir sebagai negara modern, mengikuti kemajuan yang telah dicapai Eropa. Maka pada masa kekuasaannya terjadilah kebangkitan besar. Industri-industri mulai memasuki negeri itu, sekolah-sekolah tinggi juga percetakan mulai berkembang. Dia juga melakukan pembenahan dalam bidang pertanian, industri, dan perdagangan. Pada masa kekuasaan Al-Hudawi Taufik, Prancis dan Inggris ikut campur dalam hampir seluruh segi kehidupan Mesir. Hal itu memunculkan reaksi sehingga muncul revolusi Ahmad Arabi yang dipadamkan oleh Inggris pada tahun 1299 Hijriah atau 1882 Masehi. Setelah revolusi Ahmad Arabi padam, bermunculan pemimpin-pemimpin nasional yang mengadakan perlawanan terhadap Muhammad Ali. Orang-orang tersebut seperti Mustafa Kamil dan Muhammad Farid. Dengan kemunculan perlawanan terhadap Muhammad Ali, Inggris mulai menarik diri dan memberikan kemerdekaan Mesir pada tahun 1340 Hijriah atau 1922 Masehi. Setelah itu, ternyata pada saat Mamluk memperoleh kemenangan. Dia adalah sekutu Inggris, nampaknya demikianlah rencana Inggris. You didn't have to cry.